Oke, silakan Anda. Diulang lagi ya Pak ya? Tadi tidak terdengar berarti ya Pak ya? Iya, tidak terdengar sama sekali. Oh, Bu Eva iya. juga nggak ada suaranya nih. Silakan diulang dulu. Jadi begini Pak, saya kebetulan di Satker saya satu-satunya fungsional perencana. Jadi ya karena kemarin penyetaraan. Kemudian posisi saya itu di bagian tata usaha. Kalau di PK untuk eselon 2 kami itu ada apa? Ya, itu hanya untuk yang boleh dibilang untuk substansi yang teknis. Jadi untuk bagian tata usaha itu tidak ada PK yang langsung di PK eselon 2 gitu. Nah, jadi bagaimana menyusun matriks peran hasil? Kemarin teman-teman kita, maksudnya kami sudah mencoba juga menyusun dengan teman-teman, kita tambahkan PK sendiri khusus untuk bagian tata usaha, tapi itu bukan yang tertulis, yang sudah ditandatangani dengan atasan yang di level eselon 1. Kemudian pertanyaan kedua, tahun ini kami menyusun renstra revisi dan kebetulan sudah cetak, masih sudah naik cetak, apakah saya bisa mengajukan untuk angka kredit, sementara kan tadi harusnya saya membuat ada 5 laporan itu, laporan inventarisasi, kemudian perumusan, legitimasi, kemudian pemantauan dan evaluasi. Sementara ini udah cetak gitu. Itu kira-kira bagaimana Pak? Itu aja pertanyaannya. Oke. Jawabannya langsung ya? Iya, silakan. Oke. Mbak siapa tadi? Eva ya? Vanda, Pak. Vanda. Mbak Vanda. Jawabannya 1. Anda tetap bikin MPH seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Mbak Vanda tetap bikin MPH, ya. Andikan Mbak Vanda ini kalau di tempat saya sama seperti Mbak Aprilia. Ini, ya. Dia tugasnya di sekretariat, di tata usaha, ya, di sekretariat pimpinan di tata usaha. Nah, ini dia bikin laporan koordinasi internal penyusunan LKJ dan laporan akhir kegiatan usaha dan bank. Nah, tugasnya seperti ini contohnya, ya. Bentuk laporannya adalah laporan tahunan. Dia tetap melakukan proses identifikasi apa yang perlu dilaporkan dalam 1 tahun. Dia tetap membuat laporan perumusan, ya, dan seterusnya, ya. Itu kalau laporan tahunan. Kalau misalkan Mbak Vanda mau memperbesar peluang kegiatan yang dapat dilakukan dalam 1 tahun, ini bisa Anda rubah menjadi laporan bulanan. Anda bisa ini rubah menjadi laporan triwulanan. Itu ya. Itu Mbak Vanda. Jadi Mbak Vanda tetap ini. Nah, nanti Mbak Vanda pakai kacamata kuda aja, ya. Yang di luar ini yang nggak usah Mbak Vanda minta untuk dikerjakan oleh Mbak Vanda, cukup yang disesuai dengan tusi khususnya Mbak Vanda aja di tata usaha tadi itu. Oke? Ini aja. Jadi tusinya Mbak Vanda itu cuman ini aja nanti, ya. Ini, ya. Oke, terus kemudian pertanyaan yang kedua, kalau revisi ya berarti sepanjang itu mempengaruhi mempengaruhi output yang harus dilakukan. Kalau outputnya ini berubah, ya, output di sini berubah karena renstranya berubah, outputnya berubah, ya maka ini berubah, ya toh. Tapi karena Mbak Vanda itu tata usaha, saya kira menurut saya perubahannya hanya 0,1% lah, ya, karena tidak mempengaruhi keseluruhan, ya. Kecuali kalau di tempatnya Mbak Vanda lebih dari 1 JFP. Tadi kan Mbak Vanda bilang satu-satunya JFP kan. Jadi jawabannya lebih mudah saya jawab seperti itu, ya. Oke, lanjut. Lanjut, silakan tadi Bu siapa tadi ya? Oke, Bu Eva ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Randi atas pemaparannya yang luar biasa, Pak. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, Pak. Kami JFP Madya di Kabupaten Cirebon, memang hal yang baru ini bagi kami, Pak, karena kami baru bergabung di perencana ini di bulan Juli, Pak. Bulan Mei ya. Ya, jadi kami baru 1 kali mengajukan angka kredit kemarin di 2021 untuk penilaian di 2022. Itu entah apa benar apa tidak metrik pembagian hasil yang kami lakukan, dan itu kami belum menerima hasilnya apa yang sudah kami lakukan apa sudah. Namun dari pemaparan Pak Randi tadi kami sudah
mendapatkan gambaran yang cukup lebih jelas lagi, Pak. Namun ada beberapa hal yang ingin saya mungkin perlu pembelajaran lagi dari Bapak, Pak. Misalnya tadi yang Bapak terangkan ketika kita menyusun metrik pembagian peran hasil, itu ada beberapa potensi kinerja yang bisa kita tuangkan ke dalam metrik tersebut, yang diantaranya adalah merupakan dokumen 5 tahunan ya Pak ya. Artinya ketika kita menyusun MPH setiap tahun, ada kemungkinan pengurangan potensi kinerja yang akan kita lakukan pada tahun-tahun tertentu ya mungkin ya Pak ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana ini menyiasatinya ketika pada tahun tertentu itu tidak seperti RPJMD kan, itu tidak setiap tahun ya Pak kita bisa jadikan potensi kinerja mungkin. Nah ini bagaimana supaya metrik pembagian peran hasil kita tadi tetap banyak dan bisa kita bagikan ke JFP yang ada mungkin. Mungkin perlu diketahui di Kabupaten Cirebon dengan yang penyetaraan itu untuk di Baplit Bankdanya sendiri sekarang sudah sekitar 18 atau 20 orang gitu Pak JFP-nya. Nah mungkin itu yang pertama Pak. Yang kedua, kami ditempatkan di bidang Pak. Nah ketika di bidang itu terkadang kita diminta membantu yang menjadi subkoordinasi bidang tersebut. Kebetulan saya di bidang ekonomi, jadi terkadang saya diminta untuk menyusun dokumen perencanaan terkait sektor yang ada di bawah subkoordinasinya Pak. Nah ini beberapa kali saya diminta untuk menyusun program pemulihan ekonomi untuk lingkup bidang ekonomi misalnya. Nah, terus saya juga terkadang diminta untuk menyusun perumusan kebijakan terkait pengembangan pariwisata di suatu daerah tertentu misalnya seperti itu. Nah itu bagaimana menuangkannya ke dalam metrik peran hasil di awal tahun. Kadang itu di tengah-tengah tahun atau di waktu sudah berjalan baru diberikan tugas itu gitu Pak. Nah mungkin itu Pak Randi yang ingin saya pertanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawaban pertama, Mbak tetap pakai MPH tadi itu, ya, yang seperti saya ajarkan. Terus kemudian kalau misalkan ada revisi, Mbak pakai strategi dalam penyusunannya tadi kan 1.1 bab 1, 1.2 bab 2. Bisa Anda breakdown lagi. Bab 1.1.1, bab 1, substansinya apa? Misalkan kemiskinan. Bab 1.1.2, substansinya apa? Misalkan infrastruktur gitu, ya. Nah, sehingga Mbak memiliki potensi kegiatan yang lebih banyak lagi. Paham? Nangkep ya? Nangkep nggak? Nangkep ya? Oke. Andaikan misalkan bab 1, tadi kan semula RKPD ada 10 bab, berarti ada 10 kegiatan kali 7 kan? 70 kegiatan potensi dalam 1 tahun. Nah, sekarang dibagi lagi. Bab 1.1.1, bab 1 kemiskinan, bab 1.1.1 makroekonomi, bab 1.1.1 pengangguran. Bisa itu 1.1.20. Ya enggak? Ya. Mbak latar belakang itu menyebut apa? 1, kondisi wilayah kan biasanya kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan dengan demikian penerimaan PAD menjadi turun. Nah, gitu ada berapa substansi itu? Ya. Itu. Ya, Anda harus pinter-pinter untuk memilah berdasarkan substansinya. Ya, substansi tematiknya. Ya, pinter-pinter itu. Kalau enggak ya pelatihan lagi nanti. Ya, pelatihan lagi bulan depan, pelatihan khusus tematik penyusunan RKPD. Ya, nah itu nanti daftar lagi Mas Agus Salim. Waduh Pak, gimana caranya? Wah, berarti itu bukan masalah peran hasil. Berarti Mbak nggak bisa bikin RKPD. Gitu kan? Nanti berarti ikut latihan RKPD. Ya. Andaikan tadi bab 1 dibagi lagi menjadi 20 substansi. Andaikan tadi ada 10 bab, berarti 10 kali 20, 200. 200 pembagian produk menurut tematik substantif. Ya. Kaliin 7 sekarang, berarti 1.400 kan Mbak? Mbak ketakutan kekurangan kegiatan. Ketakutan. Oh, jangan sampai ketakutan. Berlebih Mbak kegiatan Anda itu, ya. Jadi kalau misalkan ada revisi, ya tentu revisinya tidak perlu semua bab, tapi khusus yang tematiknya saja. Gitu ya. Nah, kemudian siapa yang harus mengerjakan? Ya, Anda tinggal dialog kinerja. Dialog kinerja itu tidak harus pimpinan atasan loh, vertikal, tapi juga horizontal. Anda dengan teman Anda bagi tugas di situ, ya. Anda bagi tugas di situ. Misalkan
Bab 1.1.1 substansi yang terkait dengan infrastruktur, ya biar aja teman-teman yang memiliki background infrastruktur. Kalau yang memiliki background ekonomi ya khusus yang terkait dengan inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi gitu. Itu Mbak. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik. Berikutnya? Mas, tadi Mas ini ya, Mas Andri kalau nggak salah ya, Mas Andri mau nanya ya berarti. Ya kan Mas Andri? Halo Mas Andri? Kalau belum, mungkin oh ya, iya kedengaran. Silakan Mas. Iya. Yang belum terlihat gambarnya Mas. Oh iya juga ya. Belum pakai baju ya tadi Mas. Ini baru pakai baju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Randy, Pak Ketua, teman-teman, Pak Wira, Pak Agus. Ya, salam. Silakan. Ini Zoom-nya agak berbeda, harus menyesuaikan ini Pak. Ya. Izin Pak Randy, ini kita di Lampung sudah menyusun materi peran hasil Pak. Cuman kan kalau kami itu kan turunannya dari dari PK kan Pak. Jadi IKU-nya kepala daerah, terus eselon 3, terus ke baru ke Subkor dan teman-teman. Nah, kalau kami sih nurunnya dari itu Pak, dari sub kegiatan. Jadi sub kegiatan dipecah lagi per kegiatan. Sub kegiatan itu outputnya apa aja, baru itu kita bagi Pak. Saya ada Excel-nya sih, kalau boleh di share nanti biar bisa kelihatan. Jin boleh nggak Mas Agus? Nggak usah Mas Andri, waktunya udah mepet. Oke, paling gitu Pak. Kalau kami kan gitu posisinya. Saya kasih jawaban ya. Ya siap, makasih Pak. Ya, tadi yang digunakan oleh Pak Andri tadi itu salah satu cara untuk memilahkan produk yang ada di unit kerja. Boleh ya, ada 5 cara ya. Ada 5 cara. Ini tolong teman-teman peserta ikuti semua. Cara pertama adalah berdasarkan nomenklatur. Ya, nomenklatur. Cara kedua adalah berdasarkan substansi. Cara kedua. Cara ketiga berdasarkan wilayah. Cara keempat berdasarkan periodisasi waktu. Cara kelima berdasarkan prioritas. Ya, nah tadi yang dilakukan oleh tempatnya Mas Andri adalah berdasarkan nomenklatur. Boleh, silakan. Tadi misalkan RKPD, gitu kan? Ya, RKPD 2023. Bab 1 RKPD. Ya. Bab 1 RKPD itu misalkan isinya adalah makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan sama pengangguran. Nah, itu dilakukan oleh 3 nomenklatur terkait dengan pertumbuhan ekonomi, nomenklatur terkait dengan pengangguran, nomenklatur terkait dengan kemiskinan misalkan. Ya. Nah, boleh, silakan. Jadi 1.1.1, 1.1.2 nomenklatur. Gitu ya. Berdasarkan periodisasi waktu, boleh. Ada 5 caranya. Kami biasanya per bab sih Pak, langsung per bab 1, bab 2, boleh. Nanti dibagi lagi di bab tadi itu berdasarkan nomenklatur, boleh. Ya. Kalau Mas Andri pengen kepalanya lebih botak lagi misalkan, dibagi menurut nomenklatur, terus 1.1.1.1 gitu wilayah, boleh. Wilayahnya kalau pengen botak lagi kecamatan sampai ke desa, boleh 1.1.1 gitu. Ada 6 digit ya. Kalau berdasarkan desa, boleh. Gitu. Izin Pak, kalau ada penugasan langsung dari Pak Kepala gitu kan dia nggak dari nomenklatur. Ada, nggak mungkin. Coba sekarang bikin MPH, latihan makanya. Latihan dulu bikin MPH, jangan nanya dulu sebelum bikin MPH. Sekarang Anda bikin MPH dulu. Wes buat ya Pak, aku. Udah buat. Nah, berarti MPH-nya nggak lengkap. Iya, kadang-kadang kan pimpinnya di tengah-tengah ya Pak, nyuruhnya itu. Enggak, berarti nggak lengkap Anda. Coba nggak lengkap berarti ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu darat lah. Ya, Pak. MPH Anda berarti masih, kalau menurut saya, kalau belum dapat menampung perkiraan pekerjaan di tengah jalan, berarti MPH-nya belum sempurna. Siap. Gitu. MPH yang sempurna itu mampu menampung apa saja yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, gitu. Persoalannya MPH itu kan tidak semuanya masuk dalam SKP, gitu loh. Sekarang kita kebalik mikirnya. SKP jadi dulu baru ada MPH. Ini kan salah kaprah nih. Banyak yang seperti itu loh nyusunnya itu. Sehingga ada kebutuhan-kebutuhan di tengah jalan itu ternyata tidak ada di dalam MPH gitu.
Ya toh? Oke. Baik, terima kasih Pak Randi. Jadi yang ditawarkan Pak Randi itu sesuai dengan MPH yang tadi dipresentasikan ya, bahwa itu skema yang komprehensif kan gitu ya, untuk bisa mengcapture bahkan kalau ada penugasan pimpinan di tengah jalan kan gitu. Ya, nah itu pasti bisa masuk di antara satu itu, kolom itu kan gitu. Ini yang perlu kita buktikan bareng-bareng, ya kan, tidak didiskusikan. Tapi ini Mas Andri ini bikin MPH-nya seperti skema Pak Randi itu dulu gitu kan. Tapi ini gini Pak Randi, sekalian ini tadi saya di WA terus sama Mbak Cynthia ini. Jadi materi Pak Randy itu boleh di-share nggak ini ke peserta? Nah, pertanyaannya banyak banget yang minta materi, itu pertanyaan tidak habis ngabisin waktu. Udah, pertanyaan substansi aja. Ya, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Nanti saya minta share materi dari Pak Randy, saya sampaikan ke Mbak Cynthia, nanti di forward ke teman-teman di grup. Gitu ya, Mbak Cynthia ya. Dan ini ada request juga Pak, yang tapi hanya untuk peserta, ya? Oh ya, ya Pak, di share-nya nanti di grup WA aja. Di grup WA hanya untuk peserta dan hanya untuk peserta dan ada passwordnya. Jadi nanti saya password. Jadi hanya peserta sesi ini yang bisa membuka materi saya. Nah, gitu. Ya, siap. Yang Excel Pak, tadi yang minta juga yang Excel. Boleh kalau Excel itu materi pelatihan, materi praktek. Ya. Ya, boleh di-share. Oh tidak, kalau itu. Baik, berarti yang materi ini aja tadi ya, yang nanti ada lagi Mas Agus. Ya, boleh. Gitu. Baik, terima kasih. Tapi ini masih ada 2 ya, yang tersisa ini dari Bu atau Pak ya, Isra Miriana dan dari Bu Yeni. Yang mana dulu nih? Isra Miriana ini, monggo. Silakan, ini Pak atau Bu ya, saya belum tahu. Atau kalau belum siap, Bu Yeni dulu barangkali. Oke, silakan Bu Yeni. Di-unmute dulu Bu. Ya, di-unmute dulu Bu Yeni. Oke. Sudah terdengar suaranya Pak? Jelas Bu, jelas. Terima kasih. Saya Yeni dari Pengadilan Tinggi Banten. Tadi Pak Rendi sempat tanya PT itu apa? PT itu Pengadilan Tinggi Banten, Pak Rendi saya singkat. Kita di Kementerian Mahkamah Agung. Saya mau tanya, tadi yang dijelaskan Pak Rendi sangat jelas. Cuma di sini kebetulan Mahkamah Agung kan ada 2, kalau Pengadilan Tinggi itu ada 2 kepanitraan dan kesekretariatan. Nah, ini kan masuknya di kesekretariatan ya Pak Rendi. Nah, untuk SKP-nya waktu pertama kali bikin 2000, ini kebetulan perencana pertama diangkat tahun Maret 2021. Jadi masih baru, sama seperti Bu Eva tadi, baru mengajukan kemarin Mei 2022. Tapi nilainya belum ada. Cuma kemarin dapat dari Bappenas perbaikan SKP, dan kita semua Pak, Mahkamah Agung kita perbaikan SKP semua dari Bappenas. Kita sudah perbaiki kemarin terakhir jam 2 siang, kita sudah kirim. Apakah sudah sesuai ataupun tidak lagi, kita belum tahu, mudah-mudahan sih sudah sesuai. Tapi sayangnya materi ini kenapa sebelum kemarin gitu. Kalau hari ini saya jalan. Itu yang salah Pak Ketum itu. Ya Pak, benar. Jadi ini Pak Rendi, saya lagi buka ikonnya Pak Sekretaris, kebetulan atasan saya langsung Pak Sekretaris, saya sedang membuka bukunya. Saat pertama saya bikin SKP, saya bilang, kan di PT Banten itu baru ada 1 fungsional, perencana aja nih 1, yang lain belum ada. Kata Pak Sekretaris, udah Mbak Yeni bikin aja turunan pekerjaan dari saya, sok Mbak Yeni cari sendiri gitu, yang mana yang masuk kategori kerjaan Mbak Yeni. Nah, saya buka kan ikunnya beliau kan, saya ambil dari indikator kinerjanya Pak Sekretaris 2 hal. Yang saya ambil ikunnya, yaitu presentasi terlaksananya urusan rencana program dan anggaran. Yang kedua, presentasi terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi, serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banten. Cuma itu yang saya ambil, Pak Rendi, dari ikunnya atasan. Setelahnya, untuk ininya apa namanya? Output ya, yang tadi Pak Rendi bilang, kinerja itu outputnya, saya sama judulnya dengan kalimat tersebut sama dengan judul laporan. Itu seperti apa, Pak? Maksudnya tadinya dengan materi ini saya rencana mau nanti Pak Rendi di share yang tadi yang Excel-nya banyak itu, yang ada horizontal, vertikal. Saya ada rencana mau membuat
itunya Pak Sekretaris, maksudnya pekerjaan Pak Sekretaris saya mau buat nanti biar Pak Sekretaris membagi antara Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Kasubag RPA, maksudnya Kasubag Rencana Program dan Anggaran sama saya ini kan suka kadang rebutan kerjaan gitu karena satu Kasubag ya, tapi di bawahnya ada saya gitu fungsional perencana. Kadang kita bagi Mbak ini saya aja ngerjainnya karena biar bisa diklaim angka kredit seperti itu. Terus kata Kasubagnya, oh ya udah Mbak dengan senang hati seperti itu. Karena saya nyari-nyari kerjaan Pak karena di pengadilan kan sangat dikit. Jadi saya lebih konsennya ke itu anggaran gitu. Perencanaan anggaran, evaluasi manef anggaran dan sebagainya serba anggaran terus gitu. Itu bagaimana ya Pak Rendy ya? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ini karena waktunya tinggal 5 menit nih, saya harus cepat jawabnya ini. Terakhir ya. Jawaban terakhir ya Mas Agus ya. Jadi Ya, Pak. ada 5 tadi itu pembagian pembagian produk ya. Tusi dari peradilan tinggi tadi ya Mbak ya, peradilan tinggi ya, pengadilan tinggi ya. Ya. PT ya, pengadilan Kalau tinggi. tusinya sih sebenarnya lebih ke kepaniteraan Pak, menyelesaikan perkara, lebih ke kepanitraan. Kalau sekretariatan kan cuma pendukung. Gak ada masalah Mbak, gak ada masalah. Ada berapa tusi? Ada berapa tusi? 1, 2, 3. Ada berapa fungsi? Sekarang? 3, 5, 7 biasanya. Kepanitraan. Oh ya, itunya sih ada banyak ya visi dan misinya itu. Cuma ya ini di sini ada dua bukan visi kepanitraan misi, bukan visi dan misi. Fungsi sesuai SOTK. Ya, ada 7 mengadili yang seperti itu ya, memutuskan. Ya, mengadili, memutuskan, apalagi pemberkasan, apalagi gitu kan. Terus kemudian pengumuman apa gitu ya, ada 7 gitu loh ya. Ada 7. Ini 7-7-nya dapat dilakukan oleh perencana. Saya tahu karena saya pernah memberikan bimbingan juga ke teman-teman CFP di Mahkamah Agung, di teman-teman CFP di MA itu kan. Itu bisa. Kan PT kan bapaknya PT itu kan kalau nggak salah Mahkamah Agung kan. Ya. 7 ini. Apa yang dilakukan oleh CFP? Ya tentu bukan melakukan pekerjaan si hakim kan, atau si panitera kan, atau si pengacara kan, tapi melakukan pencatatan kan. Nah, catatannya itu betul dalam bentuk laporan misalkan. Dalam bentuk pelaporan misalkan, laporan identifikasi jumlah perkara. Nah, gitu kan. Laporan perumusan jumlah perkara terhadap kebutuhan penganggaran. Nah, laporan legitimasi hasil pembahasan kebutuhan anggaran dengan Bappenas, dengan mitra kerja Bappenas atau dengan Biro Perencanaan Mahkamah Agung. Gitu kan, gitu bisa seperti itu Mbak. Satu ya berdasarkan berdasarkan nomenklaturnya. Yang kedua berdasarkan substansi. Kedua berdasarkan nomenklatur. Di tempatnya Mbak ada berapa nomenklatur? Ada berapa mata anggaran kegiatan? Ada 2. Ada 2. Yang penting 2. Tadi kan 5 tadi ya. Tadi kan ada 7 ya. Ada 7 substansi tadi itu. Ya. Kemudian ada 2 kali 7 udah 14. 14 hanya untuk identifikasi. Nah, sekarang identifikasi legitimasi perumusan legitimasi pemantauan evaluasi ada 5. 17 kali 5. 7 kali 2 14 kali 5. Berapa tuh sekarang? 14 kali 5. 90 kan, Mbak? 7 kali 2, 14 kali 5. Ya, 50, 20, 70. Dalam setahun Mbak punya potensi kegiatan sebanyak 70. Masih kurang. Mbak sekarang CFP apa? Saya bisa nyebrang ke kepanitraan yang atasan saya langsungnya sekretaris gitu. Boleh ya? Ya boleh. Boleh saja. Enggak, siapa yang melarang orang Mbak CFP kok? Mbak kan CFP. Mbak kan bukan sekretaris loh. Mbak itu JF. Mbak Yeni ini adalah pejabat fungsional perencana, bukan pejabat fungsional sekretaris. Landasan hukumnya itu Permenpan berapa tuh? 6/2021, Permenpan 4/2021 tentang CFP. Diperkuat Permen 1/2022. Mbak punya 5 kewajiban: melakukan identifikasi, melakukan perumusan, melakukan legitimasi, melakukan pemantauan. Bukan sekretaris. Kalau sekretaris Mbak ya minta pindah agama aja. Sekarang jadi sekretaris, jabatan fungsional sekretaris kalau gitu. Iya kan? Iya. Itu berarti pembina perencana di lingkungan perguruan tinggi, di lingkungan pengadilan
kurang kuat dalam memberikan argumentasi kepada para eselon 2, para kepala PT di lingkungan Banten mungkin lah ya, Banten dulu lah ya. MPH-nya harus benar. Terserah Mbak Yeni gitu. Ya Bapak tuh ini nyari informasi sendiri gitu. Ya. Nah ini tugasnya Pak Ketum nanti ngirim surat ke Mahkamah Agung agar seluruh kepala PT seluruh Indonesia Pak diundang, karena memang kejadiannya seperti yang Mbak Yeni itu ternyata masih banyak Pak, Pak Ketum. Iya. Ya. Nanti Pak Ketum tinggal dispo Pak Sekjen, Pak. Oh enak aja. Perbaikan angka kredit aja belum, SKP yang kita perbaiki Pak, SKP lampiran sama SPMK itu ya. Enggak, cuma 2 aja, cuma 1 aja MPH. Mbak MPH beres, SKP, LKP beres. MPH-nya harus beres. Ya. MPH dulu Mbak. Nanti MPH ini ada pertanyaan juga itu Pak, bagaimana nanti dengan peraturan Permenpan 6 2022 yang apa bisnis proses itu pakai MPH juga nanti kuncinya. Gitu. Tapi nggak saya jelaskan sekarang karena apa? Itu masih bersifat ius constituendum, ya, masih bersifat dugaan, ya. Oke. Sekarang aja, ius constituendum aja sekarang. Yang berlaku sekarang adalah Permenpan 8 2021 sistem manajemen kinerja. Gitu. Itu Mbak. Ya Pak. Sekalian juga tuh Pak Ketum, Pak Gede yang mungkin lebih disosialisasikan tentang PPPI Pak ke perencana di Mahkamah Agung. Nah kalau saya perhatikan kok baru saya yang daftar gitu. Makanya saya masuk Komsat Banten. Mahkamah Agung saya masuk ke Komsat Banten. Kebetulan kan Bapak Danya juga welcome ke saya gitu kan, menyambut gitu. Jadi mereka sering ngundang kayak gitu. Tapi Mahkamah Agungnya sendiri sepertinya belum. Mungkin Pak Gede bisa sekalian sosialisasi kalau PP ini organisasi yang emang boleh dikatakan wajib ya buat perencana, karena mereka ada yang ya senyum kayak gitu tuh. Baik. Pak Gede bisa. Bulan April lalu Mbak Yeni, Pak Ketum, bulan April lalu saya diundang sama Biro Rennya, Biro Rennya Mahkamah Agung. Saya udah jelasin padahal. Ya. Harusnya setelah mereka mendapat penjelasan dari saya, mereka kemudian menjelaskan ulang kepada PT-PT gitu kan. Oke. PT sama PN ya, JFP di PT dan di PN harusnya lo ya. Gitu. Baik. Ya karena saya butuh angka kredit itu saya daftar sendiri ke Basurinta waktu itu, ke Basurinta. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini tantangan buat kita ini, buat PNPPI Pak Ketum ya. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi Pak. Udah habis ya. Iya, Pak Ketum tadi mau merespon sebentar Pak. Pak Ketum mau ada yang direspon? Saya pikir tidak karena waktu ya. Tadi Pak Randy juga menyampaikan. Saya nggak tahu tadi ada Bu Panda sudah bertanya nggak tadi ya? Bu Panda udah ya Pak Agus? Sudah tadi. Ya, oke. Kalau sudah semuanya. Oh sorry, ada Bu ini di 17 Bu Isra Miriana ya? Iya tadi belum belum mohon siap bisa tadi. Ini terakhir barangkali Pak Randy. Ya. Bu Isra. Silakan. Ini Pak atau Bu saya kurang yakin Pak. Silakan. Oh, kalau enggak bisa ya monggo. Silakan Pak Agus. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kita sebetulnya di Q&A itu ada beberapa pertanyaan yang belum secara langsung direspon Pak Randy, tapi sebetulnya sudah direspon secara tidak langsung ya, karena pertanyaannya relevan dengan apa yang disampaikan di secara langsung tadi. Kemudian juga beberapa pertanyaan yang lain itu mungkin akan lebih tuntas kalau mengikuti beberapa pertemuan selanjutnya gitu. Kita masih ada beberapa pertemuan selanjutnya yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, termasuk terdiri dari TDR juga masih dalam rangkaian setelah peran penyusunan SKP ini apa kan gitu ya. Misalkan tadi disampaikan 5 sub-unsur perencanaan. Nah, itu kan masing-masing itu akan disampaikan secara terpisah gitu. Sebenarnya outputnya apa kan gitu. Alternatif output yang paling opsi yang paling bagus apa gitu. Nanti satu demi satu itu akan diurai dalam beberapa sesi ke depan gitu. Di samping itu juga kami perlu menyampaikan juga bahwa ada 2 sesi yang kita rilis paling belakang yang nanti mungkin bisa dicek di website SPMI yang akan diselenggarakan Sabtu depan dan Sabtu depannya lagi, yang pas kita share undangan dulu memang belum terupdate di situ Pak Ketum. Nah, yang 2 ini terkait dengan dasar-dasar GIS sama dasar-dasar manajemen data. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu semua ikuti nanti bisa dicek di website SPMI. Itu mungkin tambahannya.
sekaligus bahwa tadi sudah disampaikan Pak Randi, waktu sudah jam 12 gitu, Pak Randi sudah mau ke masjid ini kayaknya. Ini sebelum kita akhiri, barangkali dari Pak Gede ada closing remark. Ya, atau dari sebelum Pak Gede, mungkin dari Pak Randi ada closing sebagai narasumber. Ya, saya kira begini, sesuai dengan disclaimer saya tadi itu, training kita hari ini tidak serta-merta setelah jam 12 lewat 5 menit itu langsung bisa bikin MPH, tidak ya. Itu semata-mata bukan kesalahan saya sebagai narasumber gitu. Tapi memang harus dipraktekkan ya, dipraktekkan. Jadi teman-teman kalau saya ceramah hari ini nggak praktek percuma ya. Oleh sebab itu perlu dilanjutkan dengan kegiatan training praktek, bukan training teoritik ya, tapi training praktek. Insya Allah nantilah Mas Agus bikin agendanya lagi untuk training praktek. Semoga ada waktu buat kita untuk melakukan training praktek. Ya. Pak Randi, ini kelas eksekutifnya Pak Randi ya, yang praktek itu ya. Oke, demikian closing dari Pak Randi selaku narasumber. Nah, untuk mengakhiri dari Pak I Dewa Gede Sugiharmerta selaku Ketua PNPPI, kami persilakan. Baik, Mas Agus, pendengaran suara saya ya, Mas? Ya, jelas, Pak. Baik, terima kasih Pak Randy. Ini mentor yang super sekali gitu ya. Luar biasa hari ini, 2 jam, nggak ada hentinya. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya, saya perhatikan ini partisipannya cukup stabil. Jadi saya ingin menyampaikan pesan sedikit saja bahwa melalui kegiatan ini kami PNPPI ya berharap sekali dapat bibit-bibit ya, bibit-bibit mentor ya untuk training ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sekaliber Pak Randy ya ke depannya gitu ya. Jadi ajang ini memang sekaligus ajang untuk melakukan pemanduan bakat gitu ya. Jadi talent scouting gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mengikuti hari ini pelatihan, yang berminat menjadi mentor, yang mempunyai passion gitu ya, menjadi mentor bisa bergabung ke PNPPI, bisa melalui menu yang tersedia di webnya teman-teman kita dari SPMI or.or.id. Di situ ada pembagian apakah berminat menjadi researcher, apakah menjadi trainer gitu. Silakan CV-nya di-share, nanti teman-teman PNPPI dengan SPMI akan melakukan review. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Pak Randy tadi menyampaikan materi, ini baru sesi 1, ya, penyusunan matriks peran hasil SKP. Saya perhatikan ya, tadi peserta sungguh-sungguh menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Randy. Ada juga yang ingin mendapatkan penjelasan secara teknis, bagaimana menuangkannya ke dalam praktek-praktek gitu ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Agus, oleh Pak Randy. Nah, terkait dengan hal ini, perlu diadakan training yang sifatnya tatap muka, jadi luring gitu ya. Nah, untuk itu mungkin Bapak Ibu peserta training bisa memilih training-training yang sifatnya eksekutif, tadi Pak Agus sudah menyampaikan. Training eksekutif ini adalah training yang sifatnya applied gitu ya. Tidak hanya teori, nanti ada workshop, nanti umpamanya contoh hari ini, nanti Pak Randy akan memberikan bagaimana prakteknya di dalam mendelivery teori-teori yang disampaikan oleh Pak Randy tadi. Untuk itu menu ini bisa diklik kembali ke dalam mitra kami spmi.or.id yang sudah tersedia terjadwal. Jadi Pak Agus melalui teman-teman di Center of Excellence sudah berkolaborasi dengan SPMI menyediakan ini gitu. Silakan diklik. Demikian semoga training sesi 01 ini bermanfaat bagi peserta yang hadir saat ini dan sukses mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas. Silakan mengikuti training-training lainnya yang menunya sudah tersedia. Saya atas nama pengurus nasional PPPI dan mitra kerja Lembaga Pengembangan Perencanaan dan Manajemen Indonesia atau disebut dengan School of Planning and Management Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan peran aktif kawan-kawan dalam mengikuti training ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, sehat-sehat semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Assalam. Baik, terima kasih Pak Gede atas closing statement yang untuk menutup pertemuan kita pada hari ini ya. Kami sebagai MOT gitu, kami mengistilahkannya Master of Training gitu Pak Gede. Siap. Supaya membedakan dari Master of Ceremony dan juga tidak moderator juga sebetulnya ya. Kalau ada kesalahan dalam bertutur kata kami mohon maaf. Semoga hari Bapak Ibu semua selamat melanjutkan aktivitas di akhir pekan ini dan salam sehat buat Bapak Ibu semua. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.